kasih. Silakan Pak. Yang terakhir, karena sudah banyak, saya hanya mengingatkan pada pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk memperlancar jalannya sidang. Yang pertama, untuk surat kuasa. Ini surat kuasa, ternyata Fakultas Hukum di Indonesia jumlahnya banyak. Ini semuanya sarjana hukum semua. Jadi produk hukum ternyata luar biasa. Karena mendirikan Fakultas Hukum itu paling mudah. Tapi begini, untuk pemohon itu ada 31 kuasa yang belum menandatangani. Nanti supaya dilengkapi ya. Ada 31 nama yang dicantumkan tetapi belum tanda tangan. Kalau memang tidak tanda tangan dibuang saja ya, karena keabsahan dari surat kuasa ini. Kemudian surat kuasa untuk Komisi Pemilihan Umum juga 1 orang yang belum tanda tangan. Saya lihat Dr. Absar itu belum tanda tangan. Jadi nanti supaya dilengkapi. Untuk pihak terkait juga banyak yang belum tanda tangan. Ada 36 kuasa yang belum tanda tangan supaya dilengkapi. Kalau tidak tanda tangan dibuang saja ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memperlancar jalannya sidang, perlu saya sampaikan, bukti tertulis itu sangat penting. Sehingga tadi secara sistematis, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait, baik di dalam permohonan, jawaban, dan keterangan pihak terkait, itu langsung supaya bisa mengcover bukti tertulisnya itu di mana. Kalau pemohon itu P1 sampai berikutnya itu di cover di situ, sehingga memudahkan kita semua. Kemudian juga termohon, itu begitu juga. Jawabannya yang mementahkan dalil pemohon juga bisa nanti bukti T berapa, begitu langsung, supaya memudahkan. Begitu juga dengan pihak terkait. Keterangan pihak terkait yang mementahkan dalil termohon itu juga langsung bisa menunjuk dengan bukti tertulisnya di mana. Sehingga akan memudahkan. Begitu juga saksi. Tadi prinsipal yang saya hormati Pak Prabowo menyebut karena luas cakupan permohonannya itu hampir seluruh wilayah Indonesia, bisa mendatangkan ribuan saksi. Tetapi kita tidak perlu sampai memeriksa ribuan saksi. Yang dipentingkan di sini adalah kualitas dari keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil yang ada di dalam permohonan. Begitu juga termohon. Kualitas dari saksi yang diajukan adalah kualitas keterangannya yang bisa meyakinkan hakim bahwa jawaban termohon itu yang betul. Begitu juga pihak terkait. Ya. Jadi kualitas saksi. Kita tidak melihat kuantitas dari saksi-saksi yang diperiksa, yang didatangkan. Karena pengalaman selama ini, begitu juga pada waktu mengadili masalah Pileg kemarin, banyak saksi yang didatangkan jauh-jauh dari misalnya Papua, tapi ternyata keterangannya tidak bernilai apapun di mata hukum. Sehingga itu menghabiskan biaya. Padahal kita kan harus menghemat biaya ya, dalam peradilan ini. Sehingga kualitas saksi-saksi yang didatangkan adalah kualitas keterangannya yang kita peroleh, bukan jumlahnya. Jadi ini supaya juga mulai persiapkan, tadi Pak Ketua mengatakan bahwa sebelum saksi itu didengar keterangannya di persidangan, 1 hari sebelumnya sudah dibuat namanya, kemudian alamat yang lengkap, identitas yang lengkap, dilampiri dengan KTP dari saksi-saksi tersebut. Sehingga kita bisa cek betul bahwa saksi ini. Pengalaman selama ini dalam pemilu kada terutama, saksi-saksi itu kita bisa meyakini bahwa dengan melihat gesturnya saksi ini bohong. Meskipun sudah disumpah, tapi bohong. Sehingga tidak meyakinkan hakim sama sekali. Sehingga ini saya ingatkan kembali, baik pada pemohon, termohon maupun pihak terkait, saksi dilihat dari segi kualitas keterangannya di mata hakim,
dan bernilai sebagai kesaksian hukum, bukan hanya cerita, asumsi, bahkan yang tidak bernilai sama sekali. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Seluruh hakim sudah memberikan nasihat, advis, kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada komentar dari pemohon? Saya silakan. Baik, tentunya kami sangat berterima kasih atas segala nasihat-nasihat, saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, dan semua saran kami terima, dan insya Allah pada harinya besok yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kami akan memperbaikinya dengan yang walaupun sudah diperbaiki juga tetap akan kami perbaiki sesuai dengan saran-saran dari Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih, Pak. Baik, jadi nasihat itu adalah terserah kepada pemohon apakah diterima atau tidak, kami serahkan sepenuhnya karena itu adalah hak dari pemohon. Nah, perbaikan permohonan dapat dimasukkan paling lama besok ya, 1x24 jam setelah sidang ini tutup. Saya pastikan saja jam 11, jam 12 besok paling lambat diajukan di mahkamah. Dan setelah itu ada kesempatan 1 jam setelahnya jam 1 ya, termohon dan pihak terkait dapat mengambil perbaikan permohonan langsung di kepanitraan mahkamah tanpa mulai sidang. Perbaikan yang tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan dianggap tidak mengajukan perbaikan, karena juga akan menyulitkan termohon dan pemohon yang nanti juga akan membuat jawaban terhadap permohonan secara lengkap setelah perbaikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya silakan kepada yang mulia. Jadi prinsip pemohon tetap memperbaiki permohonan ini. Jadi kita akan sampaikan perbaikan besok. Terima kasih. Ya itulah tadi yang sudah disampaikan.